Akhirnya Denada ketemu dengan Reza. Jujur hari ini gue bahagia banget karena ngelihat berita tentang Denada akhirnya ketemu dengan anaknya Reza Rezano, ya kan, dimediasi oleh Feni Rose. Kalian mungkin udah pada nonton, nanti gue kasih tahu fotonya kayak apa. Dan akhirnya mereka tuh ketemu dan jujur gue senang banget karena ada psikolog di situ, di mana psikolog itu adalah teman gue Intan Erlita. Dan gue sempet nanya sama teman gue itu, dia bilang udah oke kok Do, udah happy ending semuanya. Gue senang banget. Maksud gue adalah gini, tapi jujur di balik senang itu sebenarnya ada banyak banget komen-komen dari netizen gitu kan yang memang katanya kok kayak nggak tulus sih Denada gitu loh untuk yang namanya kayak nerima Reza seperti itu gitu kan. Tapi ya apapun itu, yang penting kan semua masalah sudah selesai dan kita juga yakin pasti kayak mama-mama online-nya Reza, kakak-kakak online-nya Reza juga kan pasti senang banget. Well gini, gue lagi sama temen gue hari ini dan kebetulan dia juga co-hostnya Kado Talk sebenarnya versi YouTube dan kita lagi ngopi banget. Dan gue mau tanya dari sisi perempuan ya, dari dia sendiri, dia kebetulan perempuan namanya Angel Karambol. Jadi dia itu gue sengaja ngajak ngopi dan mau tanya tentang opini dia tentang gimana sih kalau dia jadi seorang ibu ngelihat kasusnya Reza gitu kan, yang dan Denada yang dimana kayak ternyata selama ini dia punya anak tapi nggak pernah ditunjukin ke media atau ke orang-orang gitu loh ya. Ini dia, gue akan coba tanya sama dia ya. Kalau misalkan gue hamil di usia muda, which is itu di luar nikah, gitu maksudnya? Sebenarnya sih kalau di umur gue nggak tahu dia hamilnya kapan, lahirannya kapan, tapi memang di umur-umur tertentu itu kan orang kan lebih labil ya, Dok. Mungkin dari sisi tekanan psikologisnya, atau dari keluarganya, atau masyarakatnya mungkin dia belum sanggup. Lagi juga kan kalau dipikir-pikir orang di umur segitu mungkin belum tahu yang namanya tanggung jawab benar-benar. Dan juga mungkin karena tekanan yang gue bilang tadi, mungkin ada yang menekan, "Lu jangan bikin malu." Kayaknya kalau nggak salah setahu gue kayaknya nyokapnya waktu itu, eee, orang ini ya, apa sih, orang berpengaruh ya pada zamannya. "Bo, mohon maaf nih Bo ye, emak aki cook ibu rumah tangga, bapak gue cuma usaha Metro Mini biasa. Cita-cita lu ape?" Gue aja mungkin, pada zaman itu mungkin gue langsung sama orang tua gue, maksudnya ya kan bikin malu keluarga nggak sih, Ma? Apalagi orang berpengaruh. Sebenarnya tidak dibenarkan, tapi gue memaklumi. Puji Tuhan bagus dong, akhirnya diakuin. Iyalah, ya, dengan dia mengakui aja itu udah sangat amat baik ya. Maksudnya nggak semua orang, berani untuk ngakuin kesalahan di masa lalunya. Ya kalau kita kan orang luar ya, gue sih sempat juga sih mikir nge-judge gitu ya, "Anjir lah anaknya dibuang lah, apose." Tapi ya ternyata seiring ngikutin beritanya apa, tapi kalau kita mulai mendalami gitu, kalau gue di posisi dia pada saat itu ya gue ngertiin. Apalagi ketika mengakuinya itu kan sekonyong-konyong langsung ke publik ya. Mungkin dia belum ready, that's why dia kayaknya agak lama ya ngeluarin statement ya untuk entah dia mengakui atau ngasih bilang atau menyanggah, kan dia nggak ada sama sekali. Ya mungkin tekanan publik itu yang bikin dia, "Aduh entar dulu," sambil mempersiapkan ini. Karena, eee, yang dia pikirin kan mungkin bukan diri dia sendiri, mungkin keluarganya juga, mungkin anaknya dia yang satu lagi atau yang kayak mana. Ya tapi puji Tuhan baguslah dia akhirnya ngakuin anaknya. Harapannya yang pasti kan mereka biar happy. Kalau tinggal bareng, gua nggak tahu, katanya sih kalau ibu dan anak tuh pasti ada chemistry-nya sendiri.
Tapi kalau lo dari kecilnya lo bareng sama siapa, tiba-tiba lo besarnya memang ketemu sama ibu kandung, tapi kan belum ada chemistry-nya. Mungkin mereka butuh waktu, ya paling ketemu 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 sampai akhirnya walaupun ya itu yang dibilang batinnya emak sama anak pasti ada, tapi kalau kebiasaan atau hal-hal yang, eee, tidak pernah mereka lewati, ujuk-ujuk lo tinggal bareng kan aneh, Mak, tiba-tiba nih anak biasanya misalkan di rumahnya rapi, maknya tahu-tahu berantakan, apa lo kagak pusing, berantem dong mak entar tuh anak. Pribadinya berbeda ya. Betul, karena belum Jadi belum belum sesuai ya. ya mungkin kalau tinggal bareng juga lagian juga kayaknya anaknya kan setahu gue kayaknya udah berumah tangga belum sih? Ya 24 tahun sempat nikah, Oh sempet berarti udah nggak berumah tangga ya? udah nggak rumah tangga. Oh, ya 24 tahun udah mateng lah, dia milih lah, terserah dia. So itu opini dari temen gue, co-host dari Kadotok, tapi memang benar sih apa yang diomongin. Mungkin kalau misalnya kita lihat dari si era sekarang gitu ya, di mana Denada udah mengakui dan juga udah ketemu. Harapannya adalah ya semoga Denada juga bisa memberikan yang terbaik buat Reza dan juga bisa menebus ya kekhilafan yang kemarin sempat terjadi bertahun-tahun dan juga semoga ada komunikasi yang baik dan semoga itu nggak cuma terjadi pada saat podcast doang gitu. Semoga ada kelanjutan, ada namanya hubungan rumah tangga anak dan ibu yang baik dan juga semoga juga Reza bisa ketemu adiknya Aisyah yang ada di Singapura dan akhirnya Aisyah tuh nggak sendiri bahwa ternyata dia punya figur kakak yang mungkin selama ini tuh bisa hadir dalam hidupnya dia. Nah kalau menurut kalian teman-teman Kadotok itu kira-kira gimana? Apakah kalian setuju dan kalian bahagia nggak sih dengan pertemuan dari anak dan ibu itu? Boleh komen di bawah ya guys. Kapun kap.